Kami percaya Tuhan, Engkau tetap Tuhan. Selamanya Engkau tetap bagian kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang kudus, Tuhan kemenangan kami. Engkau Tuhan Yahweh, Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan pikiran kami, sucikan tanah hati kami, supaya kami siap mendengarkan yang menjadi suara-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia 15. Yeremia 15 ayat ke-18. Saya bacakan. Mengapa penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Apa maksudnya? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yeremia ini adalah nabi dari 5 generasi raja. Raja Yosia, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, Raja Sedekia, Raja Yoahas. Saya percaya Pak Yeremia ini dipanggil waktu dia usianya sangat muda. Karena menurut firman Tuhan demikian. Dan dia tidak pandai bicara pada waktu itu. Tetapi di dalam panggilannya terhadap pemerintahan raja-raja itu, dia tidak mendapatkan hasil yang selalu happy ending. Tetapi saya namakan hasil yang cukup bad ending. Penolakan, kekecewaan, frustasi. Karena dia adalah pembawa pesan Tuhan, tetapi dia tidak bisa mengubah keadaan di sekelilingnya. Ada perasaan bersalah, ada perasaan tidak layak, ada perasaan marah. Kenapa Tuhan panggil saya? 5 raja loh. Yosia, Yoahas, Yoyakin, Yoyakim, Sedekia. Ini bukan sebuah pelayanan yang main-main. Bukan pelayanan di satu generasi raja saja. Kurang lebih 5 generasi raja ia layani. Dan apa hasilnya? Rata-rata penolakan, pengkhianatan, luka, depresi, tertolak, merasa bersalah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak istilah-istilah yang membingungkan jemaat. Banyak anak-anak Tuhan secara tidak sadar menjadi seorang psikopat. Saya baca definisi psikopat di dalam Wikipedia adalah seseorang yang tidak memiliki empati, antisosial, dan segala macam lainnya. Banyak orang secara tidak sadar menjadi psikopat rohani dalam tanda kutip psikopatnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena banyak melemparkan istilah-istilah yang kelihatannya keren, tetapi menimbulkan kegelisahan, menimbulkan perdebatan, dan akhirnya tidak tahu solusinya kemana. Dan istilah-istilah yang dikeluarkan itu tidak selamanya kelihatannya keren. Contoh, kamu sedang alami spiritual warfare. Apa itu? Oh ya udah, tebak aja sendiri, analisa aja sendiri, ayo debat sendiri. Ini orang psikopat, dia enggak punya empati sama sekali. Dia
menggunakan istilah-istilah lalu tidak menjelaskan, ditinggal, dan orang akan bergumul dengan perdebatan-perdebatannya sendiri. Dan orang-orang seperti ini bukan mencintai Tuhan, tetapi mereka mencintai dirinya sendiri dengan semua pembenaran yang ada di pikirannya. Kalau hari-hari ini Rasul Paulus berkhotbah, saya khawatir dia akan dibawa ke Komnas Hak Asasi Manusia. Karena Rasul Paulus memerintahkan, jauhi mereka yang menganggap dirinya saudara, tetapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini Rasul Paulus ada, mungkin dia akan dibawa ke sidang-sidang mahkamah dan berkata bahwa ini gimana? Ini gak sesuai dengan hak asasi manusia. Kenapa suruh orang jauhi orang-orang yang mengaku dirinya saudara, tetapi tidak melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau hari ini Rasul Petrus ada di mimbar, mungkin dia sudah dipersekusi, diperlakukan tidak adil, bahkan oleh anak-anak Tuhan itu sendiri. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak bahasa-bahasa yang sangat sukar untuk dimengerti manusia memang. Kalau di perjanjian lama ada yang tanya, saya cuma tersenyum simpul. Ada yang tanya, kenapa kok Allah bisa menyesal? Kalau Allah menyesal berarti Allah tidak punya kedaulatan di dalam hidupnya. Alkitab ini ditulis dengan menggunakan bahasa Allah atau bahasa manusia. Bahasa manusia. Ketika kamu masuk di dalam satu daerah, kamu akan menggunakan bahasa daerah supaya lebih jelas maknanya. Oleh karena itu kadang Tuhan berbicara menggunakan anthropomorphism. Yaitu ketika Allah berbicara dengan menggunakan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh manusia. Dan kadang Allah menggunakan yang namanya anthropomorphi, empati. Menggunakan perasaan-perasaannya. Seakan-akan menggambarkan dia manusia. Sehingga orang yang tidak paham langsung tergerak arus berkata, oh ya Tuhannya orang Kristen itu kok menyesal ya. Kok bisa menyesal ya, padahal Alkitab ketika Tuhan berbicara itu dia menggunakan bahasa manusia untuk menggambarkan perasaannya sebagai perasaan seorang manusia. Perasaan empati dari seorang manusia. Nah, orang-orang yang tidak mengerti hanya dilontarkan begitu, lalu timbul perdebatan, dianalisa sendiri, dipikir-pikir sendiri, dan akhirnya mereka tidak percaya kepada Kristus. Itulah yang saya sebut dengan orang-orang psikopat dalam tanda kutip rohani. Tidak memiliki empati. Hidupnya di dalam kebenaran sendiri, antisosial. Dan dia tidak mau menunjukkan siapa, ya, kebenaran apa yang dia pakai. Nah, Yeremia ini mengalami penderitaan yang sangat. Di 5 generasi raja dia mengalami luka hati, luka batin. Saya mau tanya sih, pelayananmu berapa generasi raja? Dan tiap generasi raja itu berapa belas tahun, berapa puluh tahun kadang. Kamu sudah satu generasi, siapa yang sudah melayani 20 tahun? Angkat tangan. Baru saya. Just 20 tahun, kita tua. Haleluya. Jadi kita sudah melayani begitu lama. Baru satu generasi, ini 5 generasi ditolak melulu. Akhirnya di dalam satu suratnya, di dalam Yeremia 15, ia mengatakan, mengapa penderitaanku tidak berkesudahan, lukaku sangat payah dan sukar disembuhkan. Ini sebuah pernyataan dari seorang yang sudah ditekan luar biasa, di mana pelayanannya tidak menghasilkan buah.
Apa yang dia rindukan tidak terjadi. Apa yang dia inginkan tidak terjadi. Pernahkah Anda seperti Nabi Yeremia? Anda berdoa buat ibu Anda belum tersentuh, belum dijamah oleh Tuhan. Anda berdoa buat ayah Anda belum disentuh, belum dijamah oleh Tuhan Yesus. Dan Anda menjadi begitu kecewa, begitu marah karena saya sudah mendoakannya belasan tahun. Mengapa tidak ada jawaban Tuhan? Bahkan mungkin kita bisa berkata engkau seperti sungai yang curang di hadapanku. Sungai yang curang itu nama sungai di Palestina. Jadi bukan berarti Yeremia ini mengatai Yesus atau mengatai Tuhan itu curang. Jadi di Palestina ada sebuah sungai yang namanya Sungai Curang. Karena apa? Karena airnya sangat bergantung pada musim. Jadi dia tidak punya sumber mata air sendiri. Oleh karena itu dia disebut dengan sungai yang curang. Pada waktu musimnya aja ada. Tapi di saat kita betul-betul butuh dan kebetulan musimnya tidak ada, maka air itu tidak mengalir. Air itu didapat dari musim dingin, jadi sungai itu membeku dan mencair, akhirnya mengalirlah air-air itu. Itu istilah sungai yang curang. Jadi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Yeremia ini mengalami rasa tertolak, frustasi, depresi, merasa tidak layak, merasa tidak berharga, panah-panah bukan kalau kita kadang dipana-pana di dalam pelayanan kita. Loh hasilnya kok sudah kayak gini, kamu tabur luar biasa. Mungkin Anda pemain worship leader atau pemain musik, loh aku ini udah melayani 10 tahun loh, aku udah bimbing mati-matian loh. Generasi penerus loh supaya bisa menaikkan melodi-melodi yang indah tentang surga. Kenapa rasanya jadi neraka? Aku sedikit tersinggung, aku frustasi. Yeremia mengalami lebih dari yang kita alami. 5 generasi raja itu bukan main-main. Sudah payah. Kalau kita sudah pensiun sudah, nggak mau. Ini nggak mau. Apakah dia mendapat red carpet dari raja-raja itu? Dapat karpet merah, lalu dikasih balon, ya, terus dikasih seperti orang yang lagi nikahan konfeti, jedor gitu ya. Yeremia terima kasih. Lalu ditraktir makan-makan di makanan all you can eat. Gitu ya, dikasih makanan mungkin babi panggang untuk Yeremia. Enggak sama sekali, tidak ada penghargaan, tidak ada apapun juga. Sampai akhirnya dia berkata di dalam Yeremia 15 ayat 10. Pernahkah kita frustasi sampai sedemikian? Mungkin pernah, mungkin tidak. Celakalah aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku menjadi buah perbantahan. Buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan. Ataupun orang yang menghutang kepada siapapun. Tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Dia ditolak sampai titik terendah di dalam kehidupannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah engkau merasa pelayananmu, pekerjaanmu, atau kehidupanmu sampai masuk di dalam sebuah titik yang saya sebut dengan titik terdalam. Tidak bisa ditolong lagi. Yeremia alami ini. Dia berkata, kenapa aku harus dilahirkan? Aku ini tidak salah apa-apa. Aku ini tidak pernah curang di dalam perkataanku. Aku tidak pernah curang di dalam perbuatanku. Aku menyampaikan the message of God. Pesan Tuhan. Tapi lihat reaksi mereka. Mereka menjadikan kata-kataku menjadi bahan perbantahan. Mereka menjadikan firman Tuhan itu malah terpecah belah. Malah mereka mengutuki aku. Apa salahku Tuhan? Apa dosaku? Aku itu juga tidak dibayar sama mereka.
Oh, Yeremia hancur hatinya. Yeremia depresi total. Yeremia merasa sudah melakukan segala-galanya, tapi no reward sama sekali. Tidak ada penghargaan sama sekali. Hasilnya sangat berbeda dengan dia yang harapkan. Awal saya melayani, saya merasa diri saya seperti seorang pembesar. Ketika Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah memberikan rema. Lalu saya berjalan, saya bergerak. Saya merasa saya harus mendapat semua red carpet. Jadi kalau Tuhan besertaku, maka semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan ada penolakan. Keluarga akan kasih spanduk dan yel-yel. Aku dukung kau anakku, haleluya. Keluarga akan kasih konfeti. Sebaliknya enggak. Apakah teman-teman mendukung? Enggak. Apakah saya juga berkata sama Tuhan, loh Tuhan saya melayanimu itu enggak dibayar loh Tuhan. Tapi setidaknya kasih saya red carpet Tuhan. Jangan black carpet. Bukankah engkau berkata, jikalau ini pelayanan dari engkau, maka semuanya akan dimudahkan. Kata siapa? Kata saya sendiri. Ya. Oh jika ini pelayanan dari engkau, maka semuanya akan baik-baik saja Tuhan. Saya akan nginjili orang dan tiba-tiba orang itu akan terpental jatuh mengucap syukur Yesus Tuhan. Saya ngadain KKR ribuan orang datang, ribuan orang maju ke depan dan saya mundur ke belakang Tuhan. Waduh Tuhan ini apa-apaan Tuhan? Kenapa? Di awal pelayanan selalu tidak mudah. Selalu ada perasaan salah saya ini kelihatannya. Dan sindrom yang sama mungkin dimiliki oleh banyak sidang jemaat. Merasa tidak layak, merasa dihakimi, merasa merasa tertolak, merasa apa yang dilakukan itu tidak menghasilkan apa-apa. Seperti sungai yang kering, tahu nggak sungai yang kering? Kalau ada musim tertentu rame, yes, wih, segar. Tapi ketika saat dibutuhkan, kering. Kita hanya bisa melihat aliran-alirannya. Kita bisa melihat hulunya, pangkalnya. Tetapi kita nggak bisa melihat aliran air itu. Lalu aku disuruh jalan Tuhan. Di sungai gersang ini, sungai yang kering ini, sungai yang curang ini bagiku. Kapan nyampenya Tuhan? Kalau ada aliran Roh Kudus kan enak sih Tuhan. Saya bikin kapal, ya kan? Atau kapalnya orang Indian gitu ya. Seperti itu saya pakai dayung sambil menikmati aliranmu. Gak usah banter-banter Tuhan. Pokoknya ngalir ke ujung. Artinya menyelesaikan panggilan. Saya juga mau naik kapal, mancing ikan. Kalau perlu bawa kompor, menikmati semua panggilan Tuhan. Tapi ini mendadak kering loh. Kamu bisa melihat alirannya. Pangkal ujungnya Tuhan itu ke situ. Tapi kamu tidak berdaya sama sekali untuk melakukannya. Kamu tidak berdaya sama sekali untuk mencapainya. Ini perasaan frustasi luar biasa. Kalau ada nggak Anda yang merasa lebih frustasi dari Yeremia? The most frustration prophet. Ini paling frustasi. Dan kalau Anda berkata sama, tapi Anda belum seperti Yeremia, bersyukurlah. Bersyukurlah. Pada beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang pernah bercerita. Untuk sebuah kebangunan rohani di sebuah kota. Orang berdoa sampai 30 tahun, sampai 40 tahun. Sesak. Langit menjadi tembaga. Untuk dia berdoa buat ayah ibunya kenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Butuh waktu 55 tahun. Kering. Tidak ada harapan. Sepertinya tidak ada kekuatan apa-apa.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Tetapi saya percaya janji Tuhan itu tetap ya dan amin buat saya dan saudara. Apapun pendapat orang, opini orang tentang pelayanan Anda. Penolakan terbesar biasanya berasal dari keluarga sendiri. Penolakan terbesar biasanya dari orang-orang yang terdekat yang melihat bahwa yang kita alami ini adalah sebuah hambatan, sebuah tidak ada progres sama sekali. Sehingga mereka menggunakan hitung-hitungan dunia. Jadi idealnya kamu tidak di pelayanan kamu sekarang. Klisenya bukan panggilanmu. Bukan kehendak Tuhan di sana. Atau klisenya lagi, bukan tempatmu di sana. Pelayanan bukan jenjang karir. Pelayanan adalah pengabdian kepada Kristus sampai seumur hidup kita. Dan kita akan bisa menyelesaikan pertandingan kita dalam kondisi apapun. Tetapi kita bisa menyelesaikan pertandingan kita dengan baik. Pelayanan bukan jenjang karir untuk mencapai kehormatan manusia. Tetapi menjadi sebuah alasan, sebuah kerinduan karena kita sudah diselamatkan. Maka kita melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tahu tidak Tuhan berkata apa? Satu perkataan. Tuhan berkata, karena itu beginilah jawab Tuhan. Ayat 19. Jikalau engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jikalau engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka yang akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikian firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Tahu nggak arti firman Tuhan kepada Yeremia? Jikalau engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Artinya apa sih? Yeremia sudah tersesat sangat jauh. Dia melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi dia berorientasi kepada hasil, yaitu manusia. Yeremia berorientasi kepada hasil, target dan sasaran bahwa kalau dia dipanggil Tuhan, seharusnya seperti ini, seharusnya seperti itu, dan jangan seperti ini. Yeremia secara tidak sadar sudah mengatur panggilan hidupnya terhadap panggilan Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Tuhan? Jikalau engkau mau kembali menjadi penyambung lidahku. Artinya apa penyambung lidah? Nabi. Dia dipanggil untuk menjadi nabi, tetaplah menjadi nabi. Nabi itu berbicara kebenaran, apapun hasilnya, kamu gak boleh marah. Sebab apa? Sebab engkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun hasilnya, no hard feeling. Tidak ada luka hati. Ya, tidak boleh terluka ya. Nabi itu fungsinya menyambung lidah Tuhan. Dia mengalami kejenuhan yang sangat. Secara manusia 5 raja loh.
pasti stres, pasti depresi, pasti what's wrong in my calling God. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Tidak ada KKR gila-gilaan Tuhan. Tidak ada apapun. Sunyi, kering. Ada sih kadang-kadang. Makanya dia bilang kan seperti sungai curang ini. Gitu ya. Ada sih kadang-kadang tiba-tiba airnya keluar gitu ya. Aku merasakan the presence of God. Nyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi tiba-tiba surut seketika. Loh, mana airnya? Aku sudah lama gak renang ini Tuhan selama pandemi. Mana airnya? Mana airnya Tuhan, kok tiba-tiba surut? Sehingga aku bisa melihat ke depan, itu memang panggilan-Mu. Tapi gak ada apa-apanya Tuhan, kering Tuhan. Aku ingin berselancar bersama-Mu. Yeremia seperti ini, tapi Tuhan ingetin. Yeremia, aku akan pulihkan keadaanmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, rasa frustasi, rasa kecewa, rasa tertolak, penuduhan. Siapa yang sanggup memulihkan? Tuhan. Tetapi Tuhan butuh respon hati dari kamu untuk dipulihkan. Jikalau engkau mau masuk kembali di dalam panggilanmu yang semula. Mimpimu yang semula. Mimpiku atas mimpimu yang semula. Aku akan pulihkan engkau. Aku gak akan biarkan kondisimu seperti ini terus menerus. Kembali ke panggilan Tuhan. Kembali ke mimpi Tuhan. Walaupun orang di sekitar kamu kadang tidak memberikan penghargaan yang pantas buat pelayanan kamu. Saya mengalami sebuah kejenuhan beberapa tahun yang lalu. Kejenuhan yang sangat dengan pelayanan. Karena saya berpikir saya tidak mendapatkan apa yang saya bayangkan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan beri rema. Kamu dipanggil, dibentuk oleh aku. Jadi seperti apa, jadilah kehendakku, bukan kehendakmu. Di situ saya tahu. Kita ini perlu kembali ke panggilan kita yang semula. Dikatakan di sini, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Kita ini pelayan. Harusnya kalau Tuhan suruh apapun hasilnya gak sesuai dengan perkiraan dan pemikiran kita, tetaplah bersukacita. Karena kita melakukannya untuk Tuhan kita. Bukan untuk manusia. Manusia gak pernah bisa dipuaskan. Anda seorang guru mungkin. Anda melakukan yang terbaik buat anak-anak didikmu. Selalu aja ada yang kecewa. Karena apa? Karena manusia. Anda seorang gembala sidang. Anda melakukan yang terbaik. Jadi buku terbuka. Hidup benar. Hidup kudus misalnya. Anda juga tidak membeli barang-barang yang mewah. Hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Penghargaan? Enggak. Selalu aja ada yang tidak puas dan kecewa. Lalu buat apa kita mendengarkan suara-suara dunia? Kalau suara surgawi itu begitu keras di hati kita, suara surgawi itu begitu lembut di hati kita, yang berkata enggak usah pedulikan, yang penting kamu lakukan sesuai dengan kehendakku. Ketika satu kali saya pelayanan, saya ingat, saya tulis di buku harian. Di sebuah kampus, di depan perpus, awal mula KKR pertama kali. Ada rema dari Tuhan. Buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Di dalam ekspektasi saya yang datang 50.000 orang. Alat musik seadanya, pinjam seadanya. Tahu yang datang berapa? Puluhan orang.
Saya marah, saya kecewa, kau yang suruh Tuhan. Aku kenal suaramu. Hasilnya kok begini. Tapi tahu gak Anda? Setelah KKR itu selesai, saya pulang ke kos. Ada 5 orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukan di KKR itu. Saya selalu berkata, kalau dari Tuhan, pasti yang wow-wow. Jangan-jangan yang wow-wow itu rekayasa manusia. Tapi Roh Kudus berkata, Petrus berkhotbah 5.000 orang bertobat. Hei, itu karena Tuhan suruh. Itu memang bukan karena Petrus. Itu karena Tuhan. Yeremia melayani 5 generasi. Apa ini bukan suara Tuhan? Dia nabi besar loh. Tetapi tidak ada apa-apa. Tuhan mau berkata sama Yeremia. Yeremia. Tugasmu menabur, selesai. Menuai siapa urusan belakangan. Kadang saya letih, di ghosting. Banyak pelayanan, disembuhkan. Ya ada sih yang bersaksi banyak juga sih seperti itu. Tapi kita itu seakan-akan di ghosting. Makasih ya, udah sembuh. Loh gitu toh. Dalam hati kecil saya, tapi Tuhan langsung tegur saya. Gitu toh. PK-nya mana? Bercanda. Loh gitu toh. Ya sesimpel itu Tuhan. Mana Tuhan? Tidak perlu bingung. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Kita ini menabur. Menabur. Loh Tuhan suruh kok. Berbuahnya kapan? Suka-sukanya Tuhan. Oleh karena itu kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bukan bagi 2, bagi 3, atau bagi sama rata sama rasa. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Siapa yang hari-hari ini sering menangis di kasur, nangis bombay, Tuhan, apa panggilan hidupku? Sudah tahu panggilan hidupnya masih nangis saja. Tuhan, ya itu supaya memuaskan rasa emosi saya. Kalau mau memuaskan rasa emosi, main sinetron. Digaji kamu, dibayar. Tapi di kasur kamu nangis-nangis bombay. Ya gak apa-apa sih, saya pernah melakukan. Tapi jangan keterusan. Nanti hidupmu penuh dengan sinema, penuh dengan drama. Oleh karena itu, Yeremia dikatakan bahwa kalau kamu kembali ke panggilanku, kamu gak lihat manusia, kamu mengerjakannya tulus sebagai penyambung lidahku, karena aku memanggilmu sebagai nabi, aku akan memulihkan keadaanmu. Dan hari ini hal yang sama akan terjadi buat engkau dan saya. Kalau engkau mau kembali ke panggilanmu, gak lihat hasil, gak lihat manusia, Tuhan bilang, aku akan pulihkan hatimu, akan kupulihkan keadaanmu. Bahkan musuh-musuhmu tidak akan bisa nyerang engkau. Tembokmu akan kubuat menjadi tembaga. Mereka cuma bisa suara nyaring mengolok-ngolok engkau. Tapi mereka gak akan pernah bisa melukai dan menyakiti engkau. Haleluya. Banyak orang yang, satu orang, sekitar beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, sharing sama saya. Mereka adalah suami istri yang takut dan cinta akan Tuhan. Dan saya dapat terima, memang mereka ini pasangannya. Tapi apa yang terjadi? Istri ini bercerita. Kalau ada seseorang yang bernubuat, suruh ceraikan suaminya. Ini gendeng. Ini gila. Diberkati di dalam gereja Tuhan. Suami istri ini tidak memiliki anak.
Dia berkata bahwa seseorang ini berkata, saya nggak ngerti hamba Tuhan atau hamba yang lain. Kalau orang menikah pasti berbuah dan beranak cucu. Dan bukan hanya satu anaknya, tapi banyak. Buahnya itu anaknya monyet, nggak salah ya. Banyak. Cerai, kamu nggak menggenapi visi pernikahan. Saya sempat kelepasan bilang, wong edan, orang gila. Sesimpel itu kah? Lama-lama mendengar pengajaran dunia kita bisa ikut sampel. Mimpi Tuhan di pernikahan enggak sekedar membuat anak, enggak ada anak enggak masalah. Kalau kamu sudah berupaya membuatnya, loh iya toh, jelas toh. Enggak ada anak enggak masalah. Banyak anak, banyak rezeki, banyak anak, banyak masalah bisa jadi. Tetapi bagaimana di dalam pernikahanmu kamu bisa menggenapi rencana Tuhan sampai selesai. Saya mau marah sama hamba-hamba, bukan hamba Tuhan sih, enggak jelas sih. Saya mau marah dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, tapi saya enggak tahu cara marah saya bagaimana. Ya kan? Tapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan rupa-rupa pengajaran yang membingungkan semuanya. Berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan mau pulihkan Anda. Saya percaya Roh Kudus berkata, ada beberapa di antara kita yang sedang mengalami seperti yang Yeremia alami. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, kembali ke panggilanku. Kembali kepada mimpiku. Sudah, percayalah. Aku mau lari Tuhan. Aku akan tangkap engkau. Ya kan? Aku frustasi Tuhan. Tidak apa-apa. Aku tunggu sampai tantrummu selesai. Setelah tantrummu selesai, udah puas main dramanya anakku. Ayo masuk dalam mimpiku kembali. Ayo masuk dalam rencanaku kembali. Sebab aku akan memulihkan engkau. Memulihkan keadaanmu. One day. Semua janji Tuhan akan terjadi. Dan saya tidak akan baper. Saya belajar tidak akan baper. Karena yang membuatnya Tuhan. Bukan manusia. Manusia bisa merekayasa. Dengan sistem perusahaan mungkin untuk menjangkau jemaatnya. Tetapi jikalau itu bukan the plan of God, maka semuanya sia-sia. Kesengsaraan Israel seizin Tuhan. Sukacita Israel seizin Tuhan. Ada enggak sukacita manusia yang tidak seizin Tuhan? Banyak. Ada enggak mimpi kelihatannya kita melayani Tuhan berbuah banyak tapi itu buah-buah palsu? Banyak juga. Oleh karena itu apa? Kembali saja ke dalam rencana Tuhan. Amin. Pemain musik maju ke depan. Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan akan memulihkan kita semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jikalau engkau mengalami keletihan, kelesuan, berbeban berat, bahkan di masa-masa pandemi ini, engkau merasa semuanya berbeda dengan yang dahulu. Tapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, hidup kita bukan karena situasi. Hidup kita bukan karena sesuatu yang ada di hati. Hidup kita karena Kristus telah mati buat dosa-dosa kita. Dan melayani Tuhan adalah panggilan yang terindah, panggilan yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Yang gak bisa digantikan oleh pernikahan sekalipun. Gak bisa. Yang gak bisa digantikan oleh banyak anak sekalipun. Gak bisa.
Mau gak hidupmu dipulihkan? Kembali ke posisimu yang semula. Yeremia dikembalikan posisinya semula sebagai nabi, bukan drakor. Dia berkata, nabi itu gini loh, nyampein pesan Tuhan. Kamu mau lakukan, gak lakukan, no baper. Gak usah bawa perasaan. Pengkhotbah seperti itu. Saya ditegur Tuhan lewat Yeremia ini. Pengkhotbah seperti itu. Ngomong apa adanya. Difitnah, disuka, tidak disukai. Ya sudah. Yang penting kamu lakukan kebenaran firman Tuhan. Kamu menyampaikan dari kebenaran manusia, bertobat. Koreksi khotbahmu. Selesai, semudah itu. No baper ya, no baper. Oleh karena itu ketika kita dipulihkan, apa yang terjadi? Perlindungan sempurna. Iron Man aja kalah. Ini tembok dari tembaga. Ya kan? Iron Man besinya dari apa? Ini perlindungan yang sangat sempurna. Yang gak bisa rusak oleh apapun juga. Mari kita tundukkan kepala kita masing-masing. Takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Kau Tuhan yang selalu sertai, biar hidup ini menjadi perjalanan yang siap Kau bentuk, yang siap Kau pakai, biarlah cintamu memuaskan aku, biarlah rindumu jadi tujuanku, tetaplah aku, meterangkan aku, menjadi seperti api cinta. Sidang jemaat dimanapun kau berada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu. Thank you Jesus. Takkan ku ragu untuk melangkah, sebab tangan-Mu membimbingku selalu, dan jejak kaki-Mu menuntunku pada rindu-Mu. Pegang tanganku, genggam jemariku, jangan pernah Kau lepaskan. Takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Kau Tuhan yang selalu sertai, biar hidup ini menjadi perjalanan Yang siap Kau bentuk, siap Kau bentuk, yang siap Kau pakai. siap Kau pakai. Biarlah cinta-Mu memuaskan aku, biarlah rindu-Mu jadi tujuanku, dekatlah aku, memperdalam Menjadi seperti jadi seperti api cinta. sidang jemaat, mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita tahu hidup dengan penyertaan Tuhan itu yang kita rindukan. Seperti Yeremia, dia seringkali mengalami rasa sakit, rasa frustasi. Tapi Tuhan berkata, Yeremia, aku ini tidak pernah tinggalin kamu. Yeremia, aku ini tidak pernah sekalipun membiarkan engkau
berjalan sendiri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah engkau pernah merasa alone, sendiri, tidak ada yang menolongmu? Tapi ada satu pribadi yang luar biasa. Dia adalah pribadi Kristus. Selagi kita bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan membimbing tangan kita, menggenggam tangan kita sampai pada garis akhir kita. Tanpa Kau Tuhan yang selalu biar hidup yang siap Kau bentuk, yang siap Kau pakai, Yesus. Hanya cinta Tuhan, biarlah rindu jadi tujuanku. Dekaplah aku, meneraikan aku menjadi seperti api cinta. takkan ku bisa berjalan sendiri tanpa Kau, Yesus. Siap Kau bentuk, yang siap untuk Kau pakai. Memuaskan aku, biarlah rindumu Jadi tujuanku, menjadi seperti api cinta. Mari kita katakan bersama-sama. bisa berjalan sendiri tanpa Kau Tuhan yang selalu sertai. Biar hidup ini menjadi berjalan Yang siap Kau bentuk, yang Kau beri, yang siap Kau pakai. yang Kau pakai. Biarlah cintamu memuaskan aku, biarlah rindumu Jadi tujuanku Tuhan, dekaplah aku. Menjadi api cinta. dekaplah aku. Menerangkan aku menjadi seperti api cinta. Sekali lagi katakan, dekaplah aku Tuhan. Dekaplah aku, Ya Ranashaka, menerangkan aku Oh Ramatakarana. menjadi seperti api cintamu. Kau baik Tuhan, Kau baik. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Engkau Tuhan kami. Ya Ranashikirama, Kau Tuhan, Tuhan kami. Oh Yesus Tuhan. Oh Engkau baik Tuhan. Kau dasar, Kau luar biasa. Oh haleluya.
Kami percaya Tuhan, kami percaya. Yesus, Kau kekuatan kami. Kau baik Tuhan. Oh, segera para mata karena Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib Tuhan. Oh, kami percaya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang termanis. Oh, Engkau Yesus, Kau kekuatanku, Kau perlindunganku, Kau segala-galanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya Tuhan. Ya Rama Syakara Lamata Karanaso. Oh, Kau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biar sidang jemaat saja katakan, semua pada akhirnya mari bersama-sama katakan, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah
Kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Kau pakai menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami tidak mau melihat keadaan di sekitar kami. Engkau suruh kemanapun kami taat. Kami tidak akan berorientasi kepada target. Tetapi kami berorientasi pada perkenanan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu mendapat perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya seperti Yeremia. Kami gak mungkin bisa berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Yesus. Yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu bersama-sama katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan kami, tolonglah kami. Tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu Yesus. Raparana shekalalala. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari bersama-sama, ku tak dapat Tuhan. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong kami Tuhan. Biarlah sinar-Mu ku tak dapat tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Hari ini kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang mampu, hanya Engkau yang bisa. Yesus, kami butuh pertolongan kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Dapat jalan sendiri. Biarlah sinar-Mu sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sidang jemaat, mari kita angkat kedua tangan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita rapuh tanpa Tuhan. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Kristus. Kristus adalah the center dari kehidupan kita. Jikalau kau merasa kiri kananmu hancur, engkau mengalami hati yang rusak, hati yang hancur, kembali kepada mimpinya Tuhan. Kembali kepada panggilannya Tuhan yang semula, yang berorientasi kepada perkenanan Tuhan, bukan pada target, pada hasil. Biarkan Tuhan yang memampukan buat kita semua. Sidang jemaat,
Pulanglah dengan bawa damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang memampukan engkau bertahan, memampukan engkau bertanding dengan baik. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah Tuhan Yesus akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya engkau disertai Tuhan, hai jemaat Rasuli Rahmani Rajani, sama-sama katakan amin dalam nama Yesus.